Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Winda Nur Cahyo, STMT PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Dasar. Sebelumnya, terima kasih banyak waktunya untuk dapat menyempatkan menyaksikan presentasi saya. Perkenalkan, saya Fauyan Ahmad dengan NIM 225-22316. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tentang pengembangan aplikasi Trans Jogja dengan pendekatan ergonomi, partisipatori, dan metode usabilitas. Adapun untuk outline-nya itu sendiri yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat penelitian terdahulu, yang kelima kajian teori, yang keenam alur penelitian, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Untuk latar belakangnya itu sendiri yaitu di tengah perkembangan teknologi informasi dan peningkatan jumlah kendaraan pribadi di kota-kota besar, eh, dan perkembangan teknologi informasi dan komputer yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi umum. Di era globalisasi ini, mobilitas masyarakat semakin tinggi sehingga dibutuhkan sarana transportasi yang efisien, nyaman, dan aman. Namun, pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali di kota-kota besar seperti Yogyakarta telah menyebabkan kemacetan dan penurunan minat masyarakat terhadap transportasi umum. Trans Jogja sebagai salah satu layanan bus Rapid Transit atau BRT hadir untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih menghadapi beberapa kendala. Aplikasi Trans Jogja dirancang untuk mendukung operasional bus Trans Jogja dengan memberikan informasi yang akurat dan fitur-fitur yang memudahkan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan aplikasi Trans Jogja, dan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dan meningkatkan pengalaman pengguna dan untuk mendukung Smart City, dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalahnya didapatkan yang pertama, bagaimana hasil analisis pada aplikasi Trans terhadap pengguna Trans dengan metode usabilitas. Yang kedua, bagaimana analisis permasalahan pada produk Trans melalui pendekatan ergonomi partisipatori. Dan yang ketiga itu bagaimana rekomendasi yang diberikan kepada stakeholder Trans untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat yaitu bagaimana hasil pengembangan pada aplikasi penunjang operasional Trans. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama menganalisis penggunaan Trans dengan menggunakan metode usabilitas untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi pengguna saat menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, melakukan analisis permasalahan pada produk Trans dengan pendekatan ergonomi partisipatori untuk memahami interaksi antara pengguna dan produk secara holistik. Dan yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi kepada stakeholder Trans untuk meningkatkan produktivitas berdasarkan temuan dari hasil penelitian. Dan yang keempat, yaitu menghasilkan pengembangan desain pada aplikasi penunjang operasional Trans berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi sebelumnya. Uh, untuk penelitian terdahulu ini didapatkan pada penelitian oleh Pereira, Machadar, dan Luciana Testa pada tahun 2017 yang berjudul Delivering Public Value Through Open Government Data Initiative in a Smart City Context. Penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi usability adalah kunci keberhasilan aplikasi transportasi publik berbasis data terbuka di Smart City. Tanpa usability yang baik, aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal meskipun datanya lengkap. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat sangat diperlukan dalam proses desain, pengujian, dan perbaikan aplikasi transportasi publik. Untuk penelitian oleh Salih dan Jonis pada tahun 2021 yang berjudul IoT-Based Public Transport Monitoring and Management System in Smart Cities. Penelitian ini membuktikan bahwa integrasi IoT dalam sistem transportasi umum dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Informasi real-time yang akurat membantu penumpang dalam merencanakan perjalanan dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan transportasi umum. Untuk kajian teorinya yaitu pada definisi usability menurut ISO 9241.211 pada tahun 1998 adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai target yang ditetapkan dengan efektivitas, efisiensi, dan mencapai kepuasan pengguna dalam konteks tertentu. Nah, untuk ergonomi partisipatori sendiri ini yaitu menurut Haynes Wilson pada tahun 1998 merupakan pendekatan sistematis yang mendorong keterlibatan aktif pekerja dalam proses pengembangan solusi ergonomi karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan nyata di tempat kerja.
Adapun untuk hipotesisnya, diharapkan bahwa penerapan metode usabilitas dan ergonomi partisipatori dalam pengembangan aplikasi Trans Jogja akan berkontribusi pada peningkatan kepuasan pengguna dan efektivitas aplikasi. Untuk adapun alur, benar. Untuk adapun alur penelitiannya, yaitu yang pertama, eh, tentunya kita akan memulai. Selanjutnya yaitu pada tahap pertama yaitu melakukan identifikasi rumusan masalah. Pada tahap awal dari penelitian ini adalah menentukan rumusan masalah dari penelitian. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan penelitian, yaitu menentukan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya melakukan studi literatur. Studi literatur ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber dari buku atau jurnal terkait metode yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, melakukan pengambilan data. Pada penelitian kali ini dilakukan pengamatan terhadap responden menggunakan BIS Trans Jogja. Adapun untuk pengambilan data itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama eh, data usabilitas dan data partisipatori. Nah, untuk data usabilitas, yaitu yang pertama melakukan persiapan bahan di kuesioner uji usabilitas. Selanjutnya, melakukan pengujian usabilitas, yaitu melakukan uji usabilitas pada aplikasi yang akan dilakukan pengembangan dengan responden. Selanjutnya yaitu melakukan pengisian kuesioner SUS setelah melakukan uji usabilitas pada aplikasi. Selanjutnya yaitu melakukan rekap dan pengolahan hasil uji, eh, merekap hasil uji usabilitas dan melakukan pengolahan pada hasil uji usabilitas. Selanjutnya yaitu melakukan persiapan bahan dan kuesioner ergonomi partisipatori. Nah, pada ergonomi partisipatori ini yang pertama yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan saat melakukan wawancara. Selanjutnya melakukan wawancara dengan pekerja, menemukan metode ergonomi praktikum melakukan wawancara langsung dengan semua stakeholder Trans Jogja. Selanjutnya yaitu melakukan pengisian kuesioner ergonomi partisipatori. Selanjutnya melakukan rekap dan pengolahan hasil uji ergonomi partisipatori dan hasil ergon eh oh ya. Selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan metode usabilitas dan ergonomi partisipatori. Selanjutnya yaitu melakukan perancangan desain, yaitu membuat rancangan desain pada aplikasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu melakukan rekomendasi, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis penelitian. Selanjutnya ya terakhir yaitu melakukan kesimpulan atau saran, yaitu menarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan memberikan saran. Adapun untuk metode penelitiannya yaitu dalam pengembangan aplikasi Trans Jogja, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan teori utama yaitu usabilitas dan ergonomis partisipatori. Konsep usabilitas berdasarkan standar ISO 9241.211 menekankan pada tiga aspek penting dalam sebuah produk digital yaitu efektivitas yang mengukur keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas, efisiensi yang menilai kemudahan dan kecepatan penggunaan, serta kepuasan pengguna yang menjadi indikator kenyamanan dalam berinteraksi dengan aplikasi. Untuk mengukur aspek-aspek ini, peneliti penelitian menggunakan sistem usability scale, atau SUS melalui kuesioner dan pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna. Nah, untuk pendekatan ergonomi partisipatori menawarkan perspektif yang lebih holistik dengan melibatkan pengguna secara langsung, seperti penumpang, sopir, dan petugas halte. Dalam proses pengembangan, teori ini beranggapan bahwa pengguna merupakan pihak yang paling memahami masalah nyata di lapangan, sehingga keterlibatan aktif mereka dalam merancang solusi menjadi krusial. Melalui metode wawancara yang mendalam dan observasi lapangan, penelitian ini berupa menangkap kebutuhan real pengguna yang seringkali tidak teridentifikasi dalam pendekatan konvensional. Nah, selanjutnya untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan nantinya itu 10 responden yang terbagi dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama terdiri dari 5 pengguna aktif Trans Jogja yang merupakan mahasiswa pekerja berusia 18 sampai 35 tahun, sementara kelompok kedua meliputi 5 stakeholder operasional yang mencakup 2 sopir bus dan 3 pegawai halte. Pemilihan sampel ini dilakukan untuk
mendapatkan perspektif komprehensif baik dari sisi pengguna akhir maupun pelaku operasional sistem transportasi. Untuk mengumpulkan data, penelitian menggunakan dua instrumen utama. Yang pertama, lakukan kuesioner sistem usability scale atau SUS yang berisi 10 pertanyaan dengan skala penilaian 1 sampai 5. Eh, Selanjutnya yaitu dilakukan pola observasi langsung terhadap aktivitas pengguna di beberapa halte strategis serta melakukan dokumentasi nantinya berupa screenshot atau foto sebagai bahan pembanding. Adapun untuk proses analisis data dilakukan secara terpisah. Untuk data kuantitatif dan kualitatif, data kuantitatif dari kuesioner SUS dihitung menggunakan nantinya rumus standar untuk mendapatkan skor usabilitas, di mana nanti skor di atas 68 menunjukkan tingkat penerimaan yang baik. Sementara itu data kualitatif dari wawancara nantinya itu dianalisis melalui proses observasi atau perbandingan untuk mengidentifikasi tema-tema penting seperti akurasi informasi dan kebutuhan fitur darurat. Kombinasi kedua pendekatan analisis ini memungkinkan nantinya dapat mengukur tingkat usabilitas secara numerik dan juga dapat memahami masalah yang mendalam yang dihadapi pengguna eh, dalam konteks Transjogja ini. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.